Setiap tujuan yang kita gapai tak melulu tentang mimpi dan impian. Ada juga sebagian yang kita gapai hanya karena rasa penasaran. Salah satu yang membuat rasa penasaran saya terpacu adalah jalur pendakian Gunung Argopuro yang harus berhari-hari bahkan 1 minggu berjalan di dalam hutan. Pagi pukul 9 kurang lebih, kami berdua, saya dan Anissa tentunya, perlahan mulai menjauh dari base camp pendakian bahkan pemukiman untuk melanjutkan perjalanan yang sudah kami niatkan. Ya, tentu menuju kedalaman hutan. Dihantar oleh ojek supaya tidak memakan waktu sekaligus menghidupkan ekonomi warga sekitar. Baru pertama kali ini saya melihat ban motor makin rantai. Ya, memang trek terlalu sulit dan licin sehingga terpaksa demi keselamatan ojek harus memakai pengaman rantai. Apalagi pagi tadi sehabis hujan. Pukul 10 kurang, kita sampai di pos mata air 1, pos terakhir ojek supaya tidak terlalu dalam memasuki hutan, yang mengakibatkan kerusakan jalur pendakian. Sesampai di mata air 1, saya berdua langsung tancap gas menuju pos selanjutnya, supaya ritme waktunya terjaga. Oke, mantap, kita sampai di mata air 1 tadi sekitar jam 9 lebih, dan kita lanjut ke mata air 2 kira-kira 2 jaman. Jadi seperti itu kira-kira. Lanjutkan. Dari mata air 1, di perjalanan saya bertemu kumbang. Untung hanya kumbangnya saja, tidak dengan matanya. Sebab dari cerita warga sekitar, di dalam hutan Argopuro ini masih berkeliaran macan kumbang. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah bangunan yang masih sangat bagus dan layak untuk ditempati. Ternyata disinilah cerita awal kami memasuki hutan belantara Gunung Argopuro. Masih jauh kah? Pukul 11.45 barulah kami sampai di pos mata air 2. Dan di sini juga kami hanya berdua. Namun di tempat ini juga perasaan yang kurang nyaman hinggap ke dada kami. Padahal selama ini mendaki gunung meski berdua kami rasa aman-aman saja. Entah kenapa di gunung ini kami pribadi seperti dihantui perasaan yang kurang meyakinkan. Hingga kami putuskan untuk menunggu pendaki lain yang naik hari ini. Ditemani gerimis manis sekitar 2 jam, akhirnya kami bertemu dengan pendaki lain. Yang akhirnya kami putuskan untuk menjadi satu golongan. Mereka pun tidak saling kenal. Kebetulan Tuhan pertemukan kita di tempat ini untuk saling mengenal dan bahkan mensupport satu sama lain. Sehabis hujan reda, kami dari masing-masing daerah berbeda mengutus satu orang untuk mengambil air yang masih harus turun dengan trek yang licin.
Sekitar jam setengah 3 sore, kami kembali berjalan, mengejar waktu supaya tak terlalu malam untuk menemukan tempat mendirikan tenda. Sebab kami tahu hari ini tidak mungkin kita sampai ke Cikasur. Satu jam perjalanan, kita melihat surga kecil dari kejauhan. Savana dengan lautan awannya. Di sanalah tujuan selanjutnya, sekedar untuk istirahat dan menikmatinya. Sekitar pukul 4 sore lebih, kami akhirnya menikmati surga kecil yang kami lihat dari kejauhan tadi. Di tempat seindah ini, banyak primata yang memandang kami dari kejauhan di atas pepohonan. Sesekali ada yang mendekat, namun tak terlalu dekat. Warnanya berwarna kuning keemasan. Sungguh sangat cantik. Semoga terus berkembang biak sebagaimana mestinya. Dan semoga tidak ada yang memburunya. Sekitar setengah jam menikmati dan beristirahat di sabana kecil, kami melanjutkan kembali perjalanan, tentu supaya tak terlalu malam. Hingga maghrib tiba, kami menyempatkan berhenti sejenak. Sekitar pukul 7, kita sampai di sabana besar. Ini yang dari Jawa Barat. Oke. Setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk mendirikan tenda untuk beristirahat satu malam di tempat ini. Seperti biasa, bangun pagi di gunung adalah hal yang fana. Kita tak sempat menjumpai sunrise, hanya saja awan yang sudah cerah dan sabana yang mampu menghipnotis mata, sehingga tak habis-habisnya kami merasa takjub jatuh cinta.
sekitar pukul 9 kita kembali packing sebab perjalanan masih sangat panjang, bahkan hari ini masih belum masuk dari setengah perjalanan. Menyicil langkah, kembali bersemangat, menikmati setiap langkah adalah cara terbaik untuk menghindari rasa menyerah kami. Oke, mantap. Di hari ketiga kita sudah berada di Sabana Besar. Kemarin kita tidak sampai ke Cikasur untuk ngecamp, dan tiba di Sabana Besar saja sudah larut malam ya, sekitar jam setengah 7. Akhirnya kita memutuskan camp di Sabana Besar. Ya begitulah kira-kira. Oke, mantap. Ini Sabana Besar, Gunung Argopuro. Mantap. Muah. Di hari kedua, jalurnya lebih landai, lebih cantik dan lebih menyenangkan sebab perjalanan di hari kedua adalah sabana yang sangat amat panjang. Oke, mantap. Kita ini sudah berada di Sabana Besar. Bukan cu, ini sabana yang paling besar ya. Soalnya tadi kita dari Sabana Besar, yang pertama sabana kecil, terus sabana besar, terus ini ada sabana lagi. Ternyata ini adalah sabana yang paling besar, belum sampai di Cikasur. Ya kira-kira begitulah. Begitulah kira-kira. Apakah Anda melihat? Apakah Anda melihat peta? Kalau melihat, hubungi narasumber di Global TV dulu ya. Dora. Katakan peta. Oke, mantap. Terus berjalan ya sekitar 1 jam lah dari Sabana Besar untuk sampai di sabana yang paling besar ini. Tadi Sabana Besar kita masuk hutan sekitar 1 jam, terus keluar di sabana yang paling besar. Ini belum sampai di Cikasur. Saya mengucapkan lagi. Oke lah, ikuti terus. Kalau Anda tidak mengikuti, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi saya, rakyat dan agama. Cikasur ternyata kalau dilihat dari mata tidak begitu jauh, tapi kalau kita berjalan ya mungkin 1 jaman, tidak juga. Dari sini, dari tempat saya berdiri, Bandara Cikasur sudah mulai terlihat, namun hanya terlihat. Kalau untuk sampai diperkirakan setengah jam lagi perjalanan.
Sebelum sampai di Cikasur, pas di bawahnya terdapat sungai yang sangat jernih dan segar. Di sana juga terdapat selada air yang biasa dimasak oleh kawan-kawan pendaki. Namun kali ini saya harus ke Cikasur terlebih dulu, supaya tak perlu berat-berat untuk turun ke Sungai Kolbu. Sekitar pukul 10, kita akhirnya sampai di Bandara Utara Cikasur, sabana yang amat sangat luas di Gunung Argopuro.